Heyo, balik lagi suara Niko, lanjut lagi kita bahas soal OSNK Astronomi tahun 2024. Kita lanjut ke nomor 14, yaitu tentang siklus Saros. Pada tanggal 9 Maret 2016, gerhana matahari total atau GMT seri Saros 130 terjadi dan puncaknya pada sekitar pukul 2 Universal Time. GMT ini dapat diamati dari wilayah Indonesia. Siklus Saros seri ini dan seri Saros yang lainnya memiliki periode yang disebut periode Saros selama 18 tahun 10/3 hari. Pernyataan yang benar tentang GMT berikutnya dari seri Saros 130 ini adalah yang mana? Oke, ini ngecek pernyataan-pernyataan yang benar ya. Oh ya, flashback dikit ke 2016 nih, waktu itu sempat memang cukup heboh. Gerhana matahari total di puncaknya di Indonesia, melalui Indonesia ya. Waktu itu sempat udah Niko ikut mengamati. Waktu itu pakai yang pinhole aja sih, sama pantulan air. Ini soal tentang siklus Saros, tapi sebelum bahas tentang siklus Saros, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Udah Niko, bisa join membershipnya ya. Kita bahas tentang siklus Saros, tapi sebelum itu kita flashback dikit tentang gerhana. Kita main-main ke situs ini, earthspacelab.com. Nah, ini website yang cukup bagus ya dalam menyimulasikan gerhana. Teman-teman bisa cek sendiri nanti di websitenya ini ya. Ini apa ya, gambaran yang dengan ukuran yang tidak sesuai ya. Kalau kita mau ukuran yang sesuai, kayak gini nih. Wah, jauh matahari itu jauh sekali, bumi dan bulan itu ukurannya kecil sekali. Pokoknya intinya ukurannya jauh sekali. Tapi untuk mempermudah kita mempelajarinya, kita bikin gambaran kayak gini aja ya. Nah, oke. Nah, ini kalau yang pas kayak gini terjadi gerhana bulan. Oke, kita stopin dulu. Nah, gini. Misal posisi bulan lagi ada di sini. Mana sih? Nah, bulan lagi ada di sini. Dia lagi gerhana bulan gitu ya. Terus kalau bulannya lagi ada di sini. Nah, berarti lagi gerhana matahari. Seperti yang udah kita bahas di beberapa nomor sebelumnya. Bayangan langsung ini namanya umbra. Bayangan yang tidak langsung namanya penumbra. Terus kalau bayangan umbranya pendek. Di dalam sini ada antumbra. Gitu ya. Set, kayak gini-gini. Wah, oke. Terus kalau kita amati, nah, bidang ekliptika yang ungu ini, bidang ekliptika itu bidang antara bumi dan matahari ya. So, bidang orbitnya bulan ini memiliki kemiringan sekitar 5 derajat. Nah, bidangnya 5 derajat miringnya dibandingkan dengan ekliptikanya bumi matahari ya. Kayak gini. Jadi, kadang orbit bulan itu ada di atas, kadang ada di bawah, dan seterusnya. So, kalau kita lihat pakai animasinya kayak gini, kita lihat ininya ya, pergerakan orbitnya, itu kayak gini. Kadang dia ke atas, kadang ke bawah, seperti ini. Jadi tidak selalu di orbit yang sama dengan kemiringan seperti ini dan tilted. Ya. Kalau kita geser lagi, misalnya kita ke sini nih. Oh ya, kita matiin ya pergerakannya, oke. Misalnya di posisi ini nih. Nah, di posisi ini bayangannya rada ke bawah nih. Berarti terjadi gerhana yang seperti ini ya. Terus kalau kita geser-geser lagi pergerakannya, wah berarti kadang bisa terjadi gerhana matahari total. Bahkan bisa sama sekali nggak kena kalau sampai ke atas banget. Nah, gitu ya. Itulah penyebabnya kenapa gerhana itu tidak terjadi setiap bulan. Padahal kita tahu bahwa bulan itu, moon itu setiap bulan melintasi antara bumi dan matahari. Gitu ya. Nih boleh dicoba nih, asik nih. Bagus banget ininya. Simulasinya bagus banget.
Terus kita bahas tentang siklus Saros. Apa sih siklus Saros itu? Secara definisi siklus Saros itu adalah waktu yang digunakan untuk mengelompokkan gerhana yang punya kesamaan geometris dan karakteristik. Siklus Saros ini terjadi sekitar setiap 18 tahun, 10 atau 11 hari plus 8 jam. Nah, di setiap 18 tahun, 10 atau 11 hari ini, posisi relatif matahari, bumi, dan bulan itu hampir kembali ke konfigurasi yang sama. Jadi kalau konfigurasinya sama, berarti kejadiannya sama. Gerhananya sama. Sehingga gerhana yang terjadi punya kemiripan yang mencolok. Kalau total ya berarti total lagi. Kalau cincin bentuk cincinnya juga sama. Sebagian juga seperti itu. Lintasannya juga seperti itu. Contohnya ini ada Saros 130. Nah, kalau kita lihat trajektorinya ini mirip gerhananya matahari total dengan trajektori seperti ini, tapi pindah tempat saja dan bergeser setiap sekitar 18 tahun. Gitu. Ini contoh yang lainnya dari Saros 136. So, bentuk trajektori gerhananya sama, tapi terjadi di belahan bumi yang berbeda. Dia kayak bergeser, kalau sekitar 8 jam itu kan berarti kayak sepertiga hari, berarti sepertiga putaran bumi, atau 120 derajat bergesernya. So, misalnya awalnya di sini 1937, bergeser ke 1955, ke sebelah sini wilayah utaranya Indonesia nih, Filipina ya. Terus ke sebelah sini 73, 91, 2009, 2027, 2045, 2063, 2081. Jadi ada pola yang sama dari gerhananya ini. Terus ini contoh lainnya dari Saros 136 juga sama. Di 1937 Juni tanggal 8 terjadi yang seperti ini. Di 1901 Mei tanggal 18 terjadi gerhana yang seperti ini. Polanya seperti ini. Terus 19 tahun kemudian terjadi pola yang sama tapi bergeser ke sekitar 120-an derajat ke arah yang sebelah sini. Bergeser lagi ke sebelah sini. Gitu ya. Sekitar 18 tahun, 10 atau 11 hari tergantung kabisatnya sih ini. Nah, bagaimana dengan Saros 130? Saros 130 itu awalnya di 2016 terjadi di bulan Maret tanggal 9, jamnya sekitar jam 1.58 Universal Time. Polanya seperti ini. Nah, waktu itu kelihatan di wilayah Indonesia juga. Gerhana matahari total nih yang durasinya cukup lama. Sekitar 4 menitan, jadi lumayan. Berikutnya terjadi lagi di 2034, 18 tahun dari 2016 tadi. Terus bergeser 10-11 hari, akan jadinya di Maret, tanggal 20 sekitaran jam 10. Terus geser lagi 18 tahun, geser lagi 18 tahun, dan seterusnya ya. Jadi polanya seperti itu. Intinya siklus Saros itu adalah siklus terjadinya gerhana dengan pola yang sama, yaitu terjadi setiap sekitar 18 tahun, 11 hari, 8 jam. Oke? Terus Niko udah ambil data dari Saros 130 tadi. Kalian bisa juga cek di websitenya NASA ini. Dia punya data siklus Saros dari tahun 1096. Wah, bayangkan. 1096. Ini Saros 130 ya. Kalau untuk Saros-Saros lainnya banyak. Kalian boleh cek aja di websitenya juga. Sampai nanti di mana nih? Sampai diprediksi di 2394. Jadi tahun 2394, seri Saros juga masih akan terjadi. Saros 130. Dengan pola yang mirip, dengan pergeseran gitu. Oke? Kita kembali lagi aja ke soal. Kita ambil esensinya aja. Oh ya, di situs NASA itu bilang sebetulnya periode Saros itu terjadi 18 tahun, 11 hari dan 8 jam ya, bukan 10 hari. Nggak tahu di soal ini bilangnya 10 hari, jadi kita ngikut aja ya. Kita ngikut soal aja nggak apa-apa. Beda tipis lah. So, berarti Saros 130 berikutnya
Tinggal 2016 tambah 18 yaitu 2034. Tanggal 9 Maret bergeser 10 hari jadi 19 Maret. Jam 2 bergeser 8 jam menjadi jam 10. Gitu ya. So, berarti kita cek pernyataannya masing-masing. Yang pertama, GMT tersebut akan terjadi lagi di tahun 2034, tentu benar. Yang kedua, diperkirakan terjadi lagi di tanggal 19 atau 20 Maret 2034, juga benar. Kayak analisis kita. Aslinya malah 20 Maret ya. Pernyataan ketiga, diperkirakan puncaknya terjadi lagi sekitar pukul 10 di tanggal 19 atau 20 Maret. Benar, seperti yang udah kita hitung di atas ya. Keempat, diperkirakan puncaknya terjadi lagi pada pukul 2 Universal Time. Salah ya, ada pergeseran sekitar 8 jam. Nggak pas 8 jam sih, tapi ada pergeserannya. Pernyataan terakhir, GMT tahun 2034 tersebut akan kembali melewati wilayah Indonesia. Tentu tidak. Karena ada pergeseran 8 jam, maka bergeser juga bumi berotasi 8 jam itu berarti udah bukan wilayah Indonesia lagi. Tapi udah bergeser 8 jam. Ya 120 derajat bergesernya lah. Wilayah Afrikaan. Oke? Nah, soal ini menarik. Kaitannya juga masih tentang gerhana dan juga pengulangannya. Jadi ternyata ada polanya ya. Menarik. Terus jangan lupa cek playlist Mekanika Benda Langit terlebih tentang gerhana karena ini kayaknya jadi hal yang cukup umum ditanyakan di OSN. So dipelajari aja ya soal-soal sebelumnya. Ini Niko udah bikin listanya nih. Nggak perlu repot-repot cari, tinggal ngikutin. Wah ini tahun berapa, nomor berapa. Insya Allah udah lengkap di channel Niko ya. Terus yang masih bingung langsung tanya aja. Yang mau dukung Udaniko secara langsung bisa melalui traktir.id/udaniko. Itu dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.